Kita berdoa kembali Bapak Saudara. Dan kami sudah menyembah-Mu, kuasai hamba-Mu, dan kuasai kami semua jemaat-Mu sudah hadir di tempat ini. Dengan urapan dari Tuhan yang menyatukan isi hati, setiap suara-Mu, perkataan-Mu, pesan-Mu masuk di dalam hati kami. Kami boleh untuk mengikuti firman-Mu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan. Dan hari ini Tuhan, kami akan siap untuk menerima firman-Mu. Sambut kami dengan hati, dengan kerendahan hati Tuhan. Dan kami juga menyambut Engkau hadir di tempat ini untuk menyatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan, amin. Salam Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masuk di dalam minggu yang kedua. Tentunya kita semua dari minggu yang pertama, ya, mulai Natal ya Bapak Saudara ya, mulai malam Natal, terus Natal ya, Merry Christmas, sampai malam tahun baru, kemudian tahun baru ya, semuanya itu berturut-turut ya Bapak Saudara ya. Hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah kita, ibadah yang berbahagia ini, kita berkumpul di tempat ini. Minggu kedua Tuhan berbicara mengenai carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita lihat slide dari di Bapak Ibu Saudara lihat ya, kita buka dulu di Matius pasal 6 Bapak Saudara. Gereja Betel Indonesia semua mengikuti apa yang sudah ada dalam kondisi setiap minggunya sudah ada. Kita tinggal mengikuti pesan Tuhan untuk semua seluruh Indonesia. Hari ini Gereja Betel Indonesia semuanya mengikuti firman-Nya berkata mengenai carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi saudara, untuk mencari kerajaan Allah itu perlu yang namanya konsentrasi fokus sepenuhnya, bahwa keberadaan Allah sesungguhnya ketika kita tahu, yang kita mengerti adalah di surga ya, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kerajaan Allah itu ada ketika kita mengundang hadirat Allah. Kalau kita mengundang hadirat Allah, di situ ada kerajaan Allah. Jadi kalau kita mengundang pribadi Allah, berarti Allah berasal dari mana Bapak Saudara? Surga. Berarti kita sedang mengundang hadirat kerajaan surga. Namun kondisinya memang realita kita tinggal di dunia ini. Di saat ada pribadi Allah yang hadir dalam dunia ini, kita merasakan bahwa hadirat Allah itu adalah pribadi yang ada di dalam surga. Secara tidak sengaja bahwa itu kondisinya kalau kita menghadirkan Allah waktu menyembah, itu hadirat surga itu ada menaungi saya dan Bapak Saudara. Matius pasal 6 kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-25, bisa dibaca salah satu ibu-ibu, silakan. Ayat 25. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, penjelasannya demikian Bapak Saudara. Kekhawatiran dan iman grafiknya akan berbanding terbalik. Ya, kekuatan iman, sekali lagi, kekuatan iman ya dan kekhawatiran itu akan berbanding kebalik. Jika kekhawatiran meningkat, semakin meningkat kekhawatiran itu, maka iman kita akan menurun.
Nah, kalau kondisi Bapak Ibu Saudara semakin banyak di dalam kekhawatiran, iman itu akan turun. Nah, mengupayakan sekarang ini anak-anak Tuhan harus lebih tinggi iman kita daripada kekhawatiran. Semakin kita tinggi khawatir kita, ketakutan kita, iman kita akan merosot. Kondisinya akan menurun iman kita. Sedangkan anak Tuhan iman harus dibesarkan dibanding dengan kekhawatiran, ketakutan. Jadi keterangannya demikian, jika kekhawatiran meningkat maka iman menurun, dan sebaliknya jika iman menjadi kuat maka kekhawatiran akan lenyap. Yesus dalam ayat bacaan di atas mengajarkan cara untuk melenyapkan kekhawatiran dan meningkatkan kekuatan iman dengan cara mencari terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini Bapak Saudara, kita sudah dikasih tips oleh Tuhan Yesus bahwa cara untuk melenyapkan kekhawatiran itu kita harus mencari hadirat Tuhan. Di saat kita ini sudah mulai khawatir, takut, ya Bapak Saudara, kita tumbuhkan rasa iman kita dengan apa? Membaca firman, berdoa, memuji-muji Tuhan. Itu aja sebetulnya Bapak Saudara. Sederhana Bapak Saudara. Tidak perlu harus angkat barbel seperti Pak Alex latihan, ya kan? Gak perlu capek-capek. Tapi kalau fokus kita, pikiran kita tertuju sama Tuhan, maka kekhawatiran itu akan lenyap. Mungkin di antara kita sudah diingatkan dan kita sudah menjawabnya. Sudah kok Pak, saya fokus di dalam Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu kan, seringkali kita. Saya sudah berdoa kok Pak. Masa berdoa harus ngomong sama Pak Gembala? Masa berdoa harus ngomong-ngomong sama Bu Gembala? Saya sudah berdoa kok. Tetapi realita itu, kekhawatiran itu selalu hadir dalam hidup kita. Mengapa demikian Bapak Saudara? Iblis itu suka memakai otak pikiran kita Bapak Saudara. Pikiran kita sudah diracuni. Nah, kalau pikiran kita semua sudah diracuni oleh kekhawatiran, saya yakin iman itu tidak akan bisa bergerak. Semakin hari semakin menurun. Beberapa hari ini, saya mengalami yang namanya sedikit goncangan iman. Karena memang terus terang yang namanya anak, istri itu pasti ada yang namanya apa? Tekanan, betul nggak? Yang satunya nanti kosnya gimana? Nanti pulangnya gimana, ya kan? Ini saya jujur aja ngomong besar ya. Yang satu nanti belanjanya gimana, ya kan? Tapi saya ngomong begini, udah, imanmu di mana lu? Bahkan mungkin Bapak Saudara sering begini, mengapa di dalam firman Tuhan dalam hari Minggu selalu firmannya itu aja, dan selalu saya mendengar firman itu aja? Bukankah kita sering membaca firman itu? Bahkan sering kita mendengar hamba Tuhan menyampaikan hal iman, hal kekhawatiran. Bahkan kita sudah berbicara dalam hati kita, seolah-olah saya sudah ngerti firman yang saya dapat. Tetapi mengapa itu kok berulang-ulang disampaikan itu firman? Apa sebabnya Bapak Saudara? Bapak Ibu harus tahu. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu manusia itu selalu cenderung masuk di dalam dosa. Tidak akan pernah lepas dari dosa. Betul nggak Saudara? Mengapa firman itu berulang-ulang katakan Tuhan? Bukankah kita hari ini sudah mendengar, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan ditambahkannya. Itu bukan sekali loh, tapi berkali-kali. Mengapa terus-menerus itu dikatakan sama Tuhan? Karena Tuhan tahu manusia masih di dalam dosa. Coba Bapak Saudara, setiap hari kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak berdosa, berarti ini sudah mulai kita seperti siapa? Yesus. Halo, betul nggak? Manusia selalu dalam dosa. Oleh sebab itu firman itu setiap hari disampaikan. Jadi Bapak Saudara, kita tidak boleh protes, tidak boleh memberontak. Kalau ada firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, setiap saat kita membaca, setiap hari, itu tidak boleh protes. Karena Tuhan memang tugasnya menyampaikan itu berulang-ulang.
Ya seperti kayak orang tua memberitahukan anak itu berulang-ulang. Kadang-kadang anak kita ini protes, betul nggak? Papa ini ngomongnya mengulang-ulang terus, itu terus ngomongnya, ya kan? Sebagai orang tua bagaimana Pusra kalau diprotes anak kita? Kesel juga ya kan? Kalau anak kita ngomong, Papa ini ngomongnya gitu-gitu terus, diulang-ulang. Ngerti Papa, aku ngerti kok, tapi masih diulang sama anaknya. Anaknya selalu mengulang dengan hal yang sama. Demikian juga saya dan Mama Saudara. Kita membaca firman berulang-ulang disampaikan oleh hamba Tuhan. Berulang-ulang kita membacanya. Tetapi selalu kita masih di dalam kondisi apa? Tidak bisa melakukannya kehendak Tuhan. Kenapa seperti itu Bapak Saudara? Coba tanya dalam hati. Kenapa seperti itu? Kok selalu masih di dalam hal kekhawatiran? Kok masih ada? Jujur. Masih khawatir enggak? Masih ya. Itulah sebabnya ini yang disebut Tuhan itu absolut. Apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan, tidak ada satupun yang bisa menggugah keputusan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berbicara menyampaikan itu maunya Tuhan. Jangan sampai kita ini memprotes Tuhan dan jangan sampai kita mengatur Tuhan. Setuju katakan amin? Saudara, sering nggak kita ngatur Tuhan? Coba tanya, kamu ngatur Tuhan ya? Tanya dalam hati. Atau ngomong sama sebelah kiri kanannya, kamu ngatur Tuhan ya? Saudara, kalau berdoa, seringkali kita mengatur Tuhan nggak? Sering kita mengatur Tuhan. Tuhan, kalau bisa minggu ini, aku maunya ada ini Tuhan. Betul nggak saudara? Inilah Bapak Saudara, salah satu kita di dalam hidup kita ada kekhawatiran oleh karena apa? Minta kita ini banyak, permintaan kita banyak, mau kita banyak, kita sering ngatur Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah pintu maka engkau akan dibukakan. Tapi itu semua ada rentetannya. Kalau kita minta dan tidak pernah mengetuk pintu hati Tuhan, bagaimana kita mendapatnya? Wujud untuk mengetuk hati Tuhan bisa tersentuh kalau kita ini masuk di dalam spiritnya Tuhan. Di dalam spirit Roh Kudus itu kita menyatu. Baru dibuka sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikannya. Gitu. Jadi Bapak Saudara, hari ini kita bersama-sama untuk belajar mengenai hal kekhawatiran. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Sudah ada tipsnya. Mencari hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh fokus di dalam Tuhan. Itu kuncinya. Lalu Bapak Saudara, apakah yang dimaksud dengan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Di sini yang dimaksud adalah yang pertama, Tuhan berbicara mengenai mengimani jaminan surgawi. Bapak Saudara, mengimani jaminan surgawi itu seperti apa Bapak Saudara? Bapak Ibu ngerti nggak arti mengimani jaminan surgawi? Kita mengimani segala sesuatunya bahwa jaminan surgawi itu ada di dalam Tuhan Yesus. Mengimani sesuatu yang saat hari ini belum kita tahu, tapi kita yakin bahwa di dalam pribadi Yesus itu ada surga. Karena dia memiliki surga. Karena dia pemilik surga. Karena dia sumbernya dari surga. Jadi ketika Bapak Saudara berdoa, terus beriman di dalam Yesus, kami yakin jaminan surgawi itu ada. Pasti ya dan amin. Karena kita mengimani setiap hari bahwa Yesus adalah Tuhanku. Aku perlu Engkau Tuhan, aku mengasihimu. Terus perkatakan bahwa Yesus adalah jaminan surgawi. Nah, di situ kita akan mendapatnya. Kalau kita terus-menerus memiliki iman bahwa iman itu akan terwujud kalau di dalam pribadi Yesus. Kita terus di dalam pribadi Yesus, ya. Jangan di dalam pribadi diri kita.
Jangan di dalam pribadi Bapak Gembala, nanti bisa salah. Di dalam pribadi siapa? Yesus. Jadi Bapak Saudara, mulai sekarang dan seterusnya kalau kita beribadah, kita ubah cara pola hidup kita. Kita mengimani sesuatu itu ada di dalam jaminan pribadi nama Yesus. Memang sepertinya sepele. Nama Yesus, Yesus. Sepele. Tetapi itu kuasanya Bapak Saudara. Iman itu terjadi ya dan amin. Ketika kita masih menyembah, memuji Tuhan, berdoa, mengimani bahwa Yesus itu memang betul-betul dari surga. Dan kita akan mendapat jaminan dari surga. Yang kedua, itu yang pertama Bapak Saudara ya. Sebelum kita masuk yang beranjak kedua, sebuah sumber mengatakan ada sekitar 7.000. Ya. Sebuah sumber mengatakan ada sekitar 7.000 janji Allah. Bayangkan Bapak Saudara, 7.000 janji Allah itu ada di Alkitab. Ya. Tertulis dalam Alkitab yang dapat kita terima oleh kita semua yang menjadi hak anak-anak Allah. Berarti janji yang 7.000 itu ada mengandung hak anak-anak Allah. Hak kita semua. Dan kita harus menyadari bahwa sang pemberi itu, Tuhan kita Yesus Kristus, janji itu adalah janji yang dikatakan oleh Allah yang setia dan berkuasa. Jadi janji itu mengandung setia dan berkuasa. Ada kuasanya. Sedangkan Bapak-Bapak Saudara, kalau ada janji dengan teman-teman kita, ketemu ya Indomaret jam 7, bisa datang jam berapa Bapak Saudara? Bisa-bisa nggak datang, betul nggak? Janjinya manusia sama Tuhan berbeda Bapak Saudara. Kalau sama orang mungkin bisa kita cancel. Besok Pak ya, ternyata minggu ini nggak bisa Pak, minggu depan ya. Tapi kalau Tuhan sekali dia buat janji, iya dan amin, tidak akan pernah berubah. Setuju katakan amin? Jadi kalau dia mengatakan aku akan menyelamatkan engkau, dia pasti akan menyelamatkan kita. Kalau dia mengatakan aku akan mengampunimu, pasti dia akan mengampuni kita. Kalau dia mengatakan aku akan menyertaimu, dia pasti akan menyertai kita. Tidak akan pernah kita ditinggal oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Saudara, kita belajar supaya tidak khawatir. Apa yang sudah Tuhan katakan melalui janjinya, itu berupa setia dan berkuasa. Dan dia bertanggung jawab atas sebuah janjinya untuk saya dan Bapak Saudara. Berkuasa. Janjinya Tuhan itu berkuasa daripada janjinya manusia. Bagaimana contohnya? Coba. Contohnya bagaimana? Kalau Allah itu mengandung janjinya itu berkuasa dari mananya? Beda dengan manusia. Kalau dia janji ada kuasa enggak? Ya, kalau saya ketemu sama Mr. Terry nih di tempat, ada kuasanya enggak? Ada. Biasa aja manusia ngomong-ngomong. Betul enggak? Speak aja ngomong. Paling ya sharing lah, curhat ya kan, saling mendoakan udah. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan janji, aku datang kepadamu, dia akan datang. Ada kuasanya enggak? Ada. Cerita seperti siapa? Sakeus, betul enggak? Sakeus, turun dari pohon kamu. Aku akan datang ke rumahmu hari ini juga, dan aku akan menghampiri rumahmu sebentar saja. Ada kuasa, dan ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus, Sakeus langsung bertobat. Betul nggak saudara? Langsung bertobat dia dengan perkataannya, aku akan menghampiri rumahmu dan berjumpa denganmu. Oh baik Rabi, baik Yesus. Dia datang dan dia masuk di dalam rumahnya Sakeus. Terutama pada waktu itu Sakeus dibenci semua banyak orang. Tidak menyukai Sakeus karena Sakeus adalah orang yang paling jahat pada waktu itu. Dia suka apa? Pemungut juga mencari apa? Riba. Menambah riba. Kalau ada orang hutang ditambah lagi bunga. Nanti ditambah lagi. Nah, seperti rentenir gitu. Pemungut juga. Semua orang membenci Sakeus. Otaknya licik, otaknya jahat. Nggak jujur. Tapi Yesus mengatakan, turun kau Sakeus, aku mau datang kepadamu, mengambil rumahmu. Ini kuasa Tuhan Yesus. Bedanya dengan kita semua manusia,
dengan Yesus di situ, Bapak Saudara. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita dipakai Allah untuk seperti Yesus? Bisa? Bisa kalau hidup kita ini sepenuhnya ya fokus di dalam hidup kita ini, karena dalam 1 bulan ini kita punya tema fokus di dalam Kristus. Kalau kita fokus di dalam Kristus, kemanapun kita pergi berjumpa dengan orang, orang itu akan bisa berubah. Halo, setuju katakan amin? Nah, kalau kita tidak pernah fokus, tiba-tiba kita ingin ada kuasa, bagaimana mungkin? Kita harus fokus setiap hari, ada perenungan, ada hubungan melekat dengan Tuhan, ada intim dengan Tuhan. Pikiran hati kita tertuju sama Tuhan, murni di dalam Tuhan. Memang manusia semua kita butuh uang, tetapi kita fokusnya itu di dalam kemurnian sama Tuhan. Saya yakin di saat kita dalam pekerjaan, usaha, studi, kita masuk di dalam kondisi mereka akan diberkati. Dan mereka akan merasa apa? Terbangun hidup mereka. Oleh karena apa? Hadirat kita di tengah-tengah mereka. Ingat, kita adalah orang terang, bukan orang gelap. Nah, kalau orang terang berarti fokus kita bersama Kristus. Ya. Yang kedua, Tuhan berbicara mengenai memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan itu berarti prioritas kita itu tertuju kepada Tuhan. Tadi sudah saya singgung ya. Sekarang dikatakan lagi dalam 2 poin bahwa memperkatakan hati kita, pikiran kita itu diprioritaskan di dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini prioritas. Pikiran kita, fokusnya kita ini kepada Kristus. Ya, tentunya itu semua perlu yang namanya apa? Perjuangan. Inilah perjuangan iman kita. Keterangannya begini. Apa yang pertama kali menyita pikiran hati seseorang di pagi hari? Saya ulang ya. Apa yang pertama kali menyita pikiran hati seorang di pagi hari biasanya akan menguasai hati orang itu sepanjang hari. Ngerti maksudnya? Kalau bangun pagi kita ini sudah pikiran kita pekerjaan, sampai memikirkan, sampai menyita pikiran kita untuk pekerjaan, maka yang menguasai hidup kita dari pagi sampai nanti sepanjang hari, pikirannya dalam pekerjaan. Betul nggak? Halo, betul nggak? Kalau bangun tidur, kalau pikiran kita ini langsung mobil, sepanjang pagi sampai malam pasti kepikiran mobil. Kalau bangun tidur kita langsung mikirkan uang belanja, ibu-ibu ya, uang belanja, sampai nanti malam kepikiran uang belanja, betul nggak? Sampai besok katanya, sampai besok lagi kepikiran uang belanja, betul nggak saudara? Ini yang salah Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, kita semua ini diajari Tuhan. Memang boleh, memang kita masih dalam dunia ini, saya katakan ya, kita nggak boleh munafik ya. Memang kita perlu makan, memang kita perlu uang. Tetapi Tuhan ingin supaya start kita bangun pagi, itu Tuhan, gitu loh. Yang Tuhan mau. Bangun pagi, duduk, langsung Tuhan. Seperti saya bangun pagi, duduk, bangun. Bangun. Walaupun Vio sama mamanya duduk di ruang tamu sambil ngantuk. Ayo, doa dulu, ya kan? Setelah doa, amin, saya bagi renungan, baru kita mikirkan yang lain. Itu yang betul, saudara. Jadi jangan sampai bangun tidur sudah ngomel. Gimana ini uang belanja? Ini keliru, Pak Saudara. Hati-hati. Adakah kita di sini begitu, Pak Saudara? Ada begitu, Pak Saudara. Bangun pagi langsung ngomel uang belanja atau uang mobil. Kita kurangi, Pak Saudara. Bangun tidur, fokus kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin diprioritaskan yang pertama. Apalagi di dalam kondisi kita ini tertekan. Itu pasti mikirnya di situ. Tuhannya nanti. Mengapa demikian?
Selalu kita mengandalkan kekuatan kita. Nanti baru berdoa. Saya pernah begitu. Pernah. Saya nggak munafik, saya pernah nggak begitu. Muter dulu di rumah, ngurusin rumah. Sampai nanti doanya nanti mesbah. Kan kebalik. Mesbah dulu baru kegiatan rumah. Saya pernah ngalami begitu. Yang ada malah bermasalah, Bapak Ustaz. Karena apa? Di situ tidak diprioritaskan kondisinya Tuhan ada di depan, tapi Tuhan ada di belakang. Kesempatan iblis untuk maju ke depan. Hati-hati, Ustaz. Ini sepele, tapi akan dampaknya, efeknya kita akan dipimpin kuasa roh jahat. Jadi sertakan dulu Tuhan di depan. Ya. Jika kita memulai hari dengan merenungkan firman Allah, nah ini. Ya. Jika kita memulai hari dengan merenungkan firman Allah, maka kita dikuatkan dengan kebenaran surgawi yang kita baca. Maka kebenaran itu akan ada dan muncul kalau kita disertai di dalam merenungkan firman Allah. Berdoa, saya bikin firman, nanti Bapak Ibu baca. Nah, di situ akan dipimpin oleh Allah. Dan kebenaran itu ada. Inilah yang dimaksud dengan memprioritaskan Tuhan, yaitu hidup lebih berfokus kepada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mempersiapkan diri dari tantangan, Bapak Saudara. Kita baca Matius 6 ayat 34. Boleh dibaca Bapak-bapak sekarang. Matius 6 ayat 34. Ada bapak-bapak di sini? 1, 2, 3, 4. Bapak, salah satu aja baca. Matius 6 ayat 34. 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Saudara, biasanya kalau kita hari ini susah mengalami kesusahan dan kekhawatiran, cukuplah hari ini. Karena sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena besok dan besoknya lagi kita nggak pernah tahu. Tuhan punya karya Allah untuk hidup saya dan Bapak Saudara. Dia punya karya yang besar. Jadi karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau sekarang ini bisa makan tahu tempe, nggak apa-apa. Itu bagi Bapak Saudara mungkin sulit ya makan tahu tempe. Sangat sulit dalam hidup kita makan tahu tempe. Tapi besok akan berubah. Kita bisa makan udang. Besok kita akan berubah lagi, makan ayam goreng, masih bisa. Nah, ini yang dimaksud ayat ini, firman ini, Bapak Saudara. Kondisi ini sebetulnya sudah ada di dalam firman yang sudah Tuhan katakan dan sudah Tuhan sampaikan. Dan firman itu berkali-kali Tuhan katakan. Tadi saya singgung ya dari pagi ya, dari awal firman. Mengapa firman itu selalu diberitakan itu berulang-ulang? Mengapa? Bapak Saudara masih ingat gak? Mengapa? Firman Tuhan sering kita baca dan kita dengar melalui hamba Tuhan. Bahkan kita membaca. Berulang-ulang kita baca. Dan ayat ini sudah pernah kita baca lagi. Betul nggak Saudara? Mengapa demikian? Ayo. Mengapa demikian? Supaya Bapak Saudara nanti pulang dari tempat ini bisa fokusnya. Iya, kenapa ya? Berarti kita ini pulang nanti dalam gereja ini ada satu ingatan bahwa hari ini Tuhan berbicara pesan itu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengenai apa? Fokusnya di dalam Tuhan. Mengapa? Supaya kita ini fokus di dalam firman-Nya Tuhan. Maka dari itu Tuhan selalu sering berulang-ulang ngomong firman itu supaya kita ingat janji Tuhan. Itu maksudnya. Supaya kita nggak lupa. Sedangkan kalau saya ngomong sama orang berulang-ulang, ya, Cihani juga pernah ngasih satu contoh ngomong ulang-ulang. Pak Ones, Pak Gem, ini berulang-ulang. Ya, saya nggak apa-apa. Kenapa? Supaya saya nggak lupa. Gitu loh. Itu maksudnya firman Tuhan itu ngomong mengulang-ulang supaya kita tidak lupa. Kita diingatkan. Dan firman Tuhan ini sudah disampaikan setiap hari, setiap minggu kita beribadah. Nanti kita besok datang lagi, ada ibadah bugem yang menyampaikan firman Tuhan itu. Akan sama ketika Bapak Saudara pernah membaca firman itu juga. Sama nanti ngomongnya apa.
Diulang lagi ayatnya isinya apa dan sama nanti. Maksudnya supaya apa, saudara? Pesan Tuhan itu jangan sampai kita ini lupa. Nah, kalau kita ingat, kita lakukan. Bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita membacanya, tetapi kita melakukannya. Nah, saya lihat jemaat di tempat ini sudah melakukannya semua. Karena kita ini tinggal menunggu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Betul nggak? Bapak Ibu, jangan takut loh kalau kita dipanggil Tuhan. Takut nggak dipanggil Tuhan? Nggak. Kalau sudah nggak takut, berarti kita sudah dekat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita dipanggil Tuhan, belum siap kita. Betul nggak? Jangan, Pak. Anak saya nanti gimana? Gitu. Jangan, Pak. Istri saya nanti gimana? Suami saya. Berarti orang ini belum dekat hubungannya dengan Tuhan. Kalau dekat, pasti dia akan, ya siap saya. Saya aja siap, Pak Saudara. Saya lebih baik dipanggil Tuhan kalau saya mau milih. Betul nggak? Enak loh dipanggil Tuhan tuh, Saudara. Kita di surga loh. Iyalah, nggak mikirin apa-apa kok. Ayo, betul nggak? Ya. Nggak mikirin pajak, nggak mikirin iuran, nggak mikirin apa utang, nggak mikirin apa-apa, bebas. Setuju nggak, Pak Saudara? Enak kan kalau kita dipanggil Tuhan? Nggak mikirin apa-apa, Pak Saudara. Nanti bagaimana bayar anak saya, bayarin kuliah, tiket apa, saya nggak mikirin, udah selesai. Goodbye Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya di sana hanya menyembah, memuji Tuhan. Enggak, saudara. Tapi kalau kita ini hubungan kita nggak deket sama Tuhan, jangan dulu lah Pak. Ini belum selesai nih Pak. Berarti apa? Ada sesuatu belum ada pemberesan dengan Tuhan. Mari kita terus bereskan hidup kita. Supaya apa? Suatu saat kita di antara kita ini, saudara ya, malam tahun baru, besok kita ketemu tahun baru lagi, malam tahun baru, belum tentu kita bisa berjumpa, saudara. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu loh, ini rahasia ilahi loh, saudara. Rahasia ilahi loh. Iya. Jadi kalau kita ini tahu bahwa rahasia ilahi, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita ini untuk mengasihi Tuhan. Nah, suatu saat Tuhan panggil kita, itu sudah pas. Ada waktu yang tepat. Ya, mari kita berdoa.